Silakan. Oh iya, selamat malam Romo, Shalom. Ya, Ibu Ya, Aisyah pikir Bapak tadi maaf. saya udah menikah Romo, Ya tidak, sudah. saya kira Bapak, saya tidak lihat, saya Oh pikir ya, Bapak. saya perempuan. Tolong kau menikah ya Gini, urusan engkau, bukan urusan saya. oh iya ya Romo. Nah, mohon maaf. Jadi soalnya ini pertama kali saya ikutan yang kayak gini sih, Oh ya, karena muncul sendiri. lagu tadi tulis yang tulis tadi pagi, tadi malam kalau tidak salah. Kasih Oh masuk bagus iya Romo. untuk nyanyi. Oh iya iya. Gini Romo, saya mau sharing aja tadi kan si Miguel ya namanya ya. Yang sekarang ini lagi masih Protestan. Saya kan mantan Protestan. Oh, yang Saya itu komandan Protestan. Oke, oke, oke. Saya besarkan kalian semua berdua di sini. iya. Saya nih Miguel. kayak iya, makanya Miguel dengerin kakak ya. Wes. Saya Oh udah iya. usia 36, saya itu dibaptis secara Katolik itu di umur 33 golongan darah AB. Jadi Tuhan Yesus kan golongan darahnya AB. Bangga banget. Woi, kami yang oh ini bagaimana? Oh, Bangga kemana banget ke dulu. arah perahu gitu. Oke, lanjut. Jadi saya ini sebenarnya itu benci banget sama sama Protestan sama Sama Katolik Katolik. dulu Romo. Oh begitu ya? Tapi karena saking bencinya jadi cinta ini Alah, sekarang. mute dulu. Teman-teman, biarkan supaya mereka konsentrasi. Oke. Ya, Iya. silakan. Alasan Jadi kebencian dan lain sebagainya. alasan kebenciannya gini. Pertama itu saya selalu bertanya kenapa selalu ada patung Tuhan Yesus dan patung Bunda Maria. Tuh. Karena memang saya di Protestan juga kan dicekokinya yang paling benar itu, sorry ya guys, kalaupun ada Protestan di sini maaf, kita udah beda server sekarang. Jesse, bisa tanya, engkau baru apa? Saya namanya Siska Boru Manalu. Iya, Nama Boru Batak Arga. tadi sangat Batak. Oke, lanjut saya bilang. Iya, Alright. sangat Batak saya ini, Batak saya. Jadi Romo, saya benci karena merasa kalau di Protestan kan selalu menganggap, saya buka aja nih ya, Protestan itu selalu menganggap Katolik itu menyembah patung seperti yang Edis TV lakukan kan sekarang. Itu saya sangat sedih, dia mengolok-olok Bunda Maria, dia menampilkan ini ada rambutnya hitam kok mukanya begini, yang mana nih Bunda Maria kok banyak banget rupanya gitu. Nah kebetulan kan suami saya ini kan asisten imam ya Romo ya, di Gereja Redemptor Mundi Surabaya. Saya udah tinggal di Surabaya tapi logatnya tetap Medan. Jadi Kelihatan sedikit medoknya di situ, Manulu. oh iya kah? Medok sedikit, oke. Yuk, Iya, lanjut. jadi sebenarnya bukan kekuatan saya bisa pindah ke Katolik sih, Miguel. Saya lebih menguatkan Miguel lagi ya. Tetapi memang Tuhan yang menangkap saya. Saya mau nangis nih jadinya. Saudariku, Terharu. menangislah untuk membersihkan jiwamu daripada marah Iya, untuk mengotorinya. Oke, saya Yohanes tahu Paulus ini. kedua. Iya, saya kan ini sebenarnya nggak peduli lagi karena sebenarnya kan saya ini penjualan juga kan Romo, jadi customer saya banyak yang Protestan, cuma saya nggak peduli mau mereka dengerin atau enggak. Ini udah bener-bener tulus dari hati saya, nggak ada yang menyuruh, tapi saya mau sharing aja karena ini kebenaran yang sesungguhnya ya, karena banyak kan yang mengaku-ngaku kebenaran gitu. Jadi dari kecil udah mereka tuh menyembah patung, ada Bunda Maria gitu. Padahal sejatinya kan kita hanya nggak ada salahnya guys. Kita itu mengibaratkan gimana ya ngomongnya? Nggak ada yang salah dengan patung Bunda Maria dan eh, patung Tuhan Yesus gitu. Terus saya juga belajar gini Romo, suami saya bilang gini, kamu di Protestan kamu ada salib kan di gereja atau di rumahmu gitu, iya. Ada nggak Tuhan Yesusnya di situ disalibkan? Nggak ada, kosong. Jadi yang kamu sembah sebenarnya siapa? Yesus sendiri atau nggak tahu apakah yang kemarin yang disalibkan di sebelah Yesus mungkin siapa gitu. Jadi waktu itu saya ini diomongi gitu aja, cuma nggak diajak untuk masuk Katolik karena sebenarnya
gereja Katolik itu kalau kata suami saya tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk ke Katolik. Harus kesadaran sendiri, dan kalau memang kamu mau masuk Katolik, kamu belajar dulu 1,5 tahun katekumen. Nggak boleh dong, saya mengucapkan syahadat, saya sah jadi masuk Katolik. Nggak bisa, belajar. Saya absen 15 menit saja, Romo saya dicoret. Ulang lagi minggu depan pertemuan. Jadi benar-benar kayak kuliah. Dan itu Romo saya harus share ini. Kalau kalian gabung yang ada di Surabaya, di Santo Yakobus, Citralen, perumahan Citralen sana. Nah, di situ saya benar-benar kuliah dan ada kurikulumnya Romo. Pengajarnya Romo, ya Tuhan, saya merinding. Benar-benar Tuhan Yesus itu tangkap ya orang-orang pengusaha Romo yang saya udah diajak ke rumahnya. Rumahnya itu bukan yang biasa, tapi benar-benar semua pengajarnya orang-orang kaya yang mereka sibuk dengan kantornya, usahanya, pegawainya, tapi setiap malam mereka mengajar di gereja. Nona. Membimbingkan. Tahan dulu sedikit, saya sapa Frat. Iya. Hans, Petir, selamat siang. engkau di Ekuador atau di perbatasan? Tidak di perbatasan. Oh ya, ada yang di perbatasan. Ya, ada Frater Skala Birnians. Selamat malam Saya punya adik semuanya. di Kolombia di sini, hanya dia tugas, dia top di perbatasan antara Ekuador dan Ya, dan selamat malam. jadi Selama ini hanya bukan? tapi saya di Piales, Petir. Bulan Piales. sekitar tanggal 15 Juni ini saya kembali ke Bogota, nanti sampai ketemu saya. Baik, kita ketemu sini. 15 Juni ini. Ya. Yo Nana. Oke. Yo, mantap. Saya lanjut Romo. Oke. Iya, lanjut. Dan mungkin Oh, ya, lanjut. Kalian ini Frater CSR. CSR, maaf nanti mereka marah saya. Skala Birnians yang kerja dengan orang yang di perantauan migran dan semua. Oh, silakan. Yuk. Iya, saya lanjut Romo. Jadi bentuk kekecewaan saya ke agama saya yang terdahulu adalah begini Romo. Abang saya kan seorang polisi ya Romo, menikah dijodohkanlah dengan seorang pendeta HKBP. Huria Kristen Batak Protestan. Jadi saya bukan menjelekkan atau menjatuhkan di sini karena memang sudah putusan pengadilan dan sah. Kakak ipar saya itu selingkuh dengan laki-laki. Janjian di hotel padahal dia itu aktif untuk pelayanan di sebuah gereja HKBP di daerah Pematang Siantar. Jadi dan waktu itu sebenarnya agak viral di situ Romo karena mama saya itu sakit stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, tapi dia dorong mama saya jatuh. Itu benar-benar bukan pendeta ya, dia itu setan kalau saya bilang. Jadi dia dorong kepala mama saya dipukuli. Padahal dulu yang mendukung hubungan dia dengan abang saya itu adalah mama, karena merasa dia seorang pendeta, jadi pendoa di dalam gereja kami. Tapi malah di dalam rumah kami. Tetapi dia malah yang menjadi biang keroknya, dia yang membuat huru-hara. Ketahuannya karena abang saya memeriksa HP-nya, dan itu Romo sangat memalukan. Sampai ditonton oleh jemaatnya, mereka eker-ekeran, pukul-pukulan akhirnya karena dia mukuli abang saya. Dia pendeta ya? Dia pendeta. Boru Simarmata. Nggak usah sebut Boru. Oke, iya, nggak usah sebut namanya. Ya, jadi tangan abang saya dirampas handphone itu karena abang saya kan kalau mau pengajuan cerai itu kan harus kuat ya Romo ya, buktinya nggak bisa Kapolresnya. Nah kebetulan Kapolresnya ini adalah Katolik Romo. Jadi Kapolresnya tidak mengizinkan dia cerai, tidak bisa. Kamu harus membimbing istrimu, mengampuni, gak bisa, saya berdosa begitu. Saya bukan mengagung-agungkan agama Katolik ya guys, karena memang ini kisah nyata, bisa difilmkan ini. Jadi tidak boleh, tidak bisa. Akhirnya abang saya kan memang kan Protestan kan, niat mau cerai, gak bisa. Saya gak bisa hidup dengan perempuan kasar, mamaku dipukuli, dia selingkuh, janjian di hotel di Danau Toba. Terus padahal dia pamit dari rumah mau pelayanan gereja di sana.
habis pelayanan dia check in, begitu Romo. Jadi nggak bisa diterima. Akhirnya singkat cerita abang saya ini bercerai, tetapi nunggu Kapolresnya jadi mohon maaf agama lain, saya nggak usah sebutkan. Inisial M depannya. Jadi akhirnya dia CC. Nah, kebetulan singkat cerita Romo mereka bercerai. Lihat saudariku, Manul. Iya. Lihat kekatolikan dalam kepemimpinan. Selama dia menjadi Kapolres ya. Iya, Dia Katolik. Kapolres. Dia tetap Terdang bedage Romo. Kekatolikan harga mati. Kalau engkau kawin nikah 1 kali sampai mati. Makanya dia tidak mau beri izin itu. Berikan izin, ya. Walaupun dia mungkin tidak mengerti kasus dan semua ya dalam pengertian ini, tetapi bagaimana dia mempertahankan, menunjukkan iman kekatolikan sebagai suami menikah 1 kali selamanya. Wow. Lanjut. Ya, mereka bercerai karena memang bang saya kan nggak bisa terima karena memang dia sangat menyakitkan bagi dia. Mereka bercerai. Nah, yang kedua adalah bentuk kekecewaanku begini Romo. Saya sekarang ini udah kayak orang nggak punya malu ya karena ini adalah aib di keluargaku. Tapi aku harus biarlah sharing ini memberkati kita semua. Jadi aku kan sudah dewasa ya Romo melihat loh bisa ya cerai. Akhirnya abang saya nikah lagi Romo, kan Protestan dan diberkati di gereja. Ya, menikah lagi dan Ini topik saya ini Romo. ya dan nggak ditanya kenapa bercerai, kenapa ini cerai hidup atau cerai mati, enggak, pokoknya gas, oke gas mau 3 kali juga. Jadi nggak usah ngejek-ngejek agama Muslim begini begono, udah sama aja 11-12 ya kan. Nah yang kedua bapak saya juga tukang selingkuh, dia menikah juga di gereja bukan gereja KBP. Lebih tepatnya yang si paling benar menurut saya karena saya juga si paling benar dulu dari gereja karismatik di Siantar. Bapak saya kabur bawa uang toko karena orang tua mama punya usaha toko, dibawa kabur untuk bekal nikah di situ. Dia 2 kali pindah-pindah gereja nikah lagi Romo, jadi total 3 Romo. Diberkati Romo di gereja sama Pak Pendetanya. Kan ada uang amplopnya katanya. Kan kutanya ya Bapak kasih uang berapa? 500.000 atau berapa gitu. Dia ngasih. Gak banyak kok gitu. Karena saya kan marah waktu itu kan ketahuan nikah. Nah itu bentuk kekecewaan saya guys. Terus ketiga saya itu perjalanan iman ya ini ya. Kecewa abang saya akhirnya berpisah. Ipar seorang pendeta tapi menyiksa mama. Selingkuh, bapak saya juga selingkuh. Nah, alasan ketiga sekarang. Alasan ketiga, saya ini ibadah di Surabaya. Saya menemukan sebuah gereja itu yang tidak terdaftar di PGI, Romo. Nah, kebetulan kan suami saya ini kan lawyer ya, Romo. Tapi dia aktif pelayanan asisten imam. Dia ngomong gini, kalau secara pandangan hukum, gereja yang tidak terdaftar di PGI itu bisa disegel, bisa dibubarkan. Karena keuangan mereka itu nggak jelas, kayak gerejamu dulu. Karena saya dulu mau narik dia gede-gedean, karena suami saya ini ngejer-ngejer saya banget untuk nikahi. Tapi saya tantang dia, kamu kan Katolik, saya benci dengan Katolik, gimana? Mau nggak masuk Protestan? Dia mundur Romo. Oh berarti bukan kamu orangnya. Terus dia menawarkan, kalau memang kamu belum siap Katolik, mari kita nikah secara agama masing-masing. Seperti itu Romo. Saya nggak mau memaksa kamu, keluarga pun tidak memaksa kamu, begitu. Nah, habis itu saya menikah di Gereja Redemptor 2019. Nah, teman-teman saya dari gereja saya, yang teman saya kan banyak yang orang Chinese ya Romo. Saya dulu aktif pelayanan, guru sekolah minggu, ikut CG gitu. Mereka itu kecewa, kaget. Wah, Siska pindah agama, gila, jadi bahan omongan. Tapi di situ saya kayak nggak merasa malu Romo, malah merasa bangga. Hello, aku jadi Katolik sekarang. Wow, jadi udah kayak ada jaminan, suamiku nggak bakal nikah lagi nih. Kayak gitu kan, dia pasti mengampuni aku sekalipun saya
ada kesalahan, kami akan belajar saling mengampuni. Begitu loh Romo. Jadi kayak suatu kebanggaan. Mohon maaf ya. Jadi setelah itu saya di gereja GBI ini, boleh nggak sebut gerejanya Romo? Gak boleh, boleh. Saya boleh. boleh guys. Atur aja. Karena Atur aja. kalau kalian pernah melaporkan saya ke yang namanya Pastor Mike Chris Dion, aku yakin banyak orang Surabaya di sini. Namanya Pastor Mike Chris Dion. Kalau suamiku bilang, jangan panggil dia pastor. Dia seorang pendeta. Jangan ikut-ikut seperti Katolik, pastor Pak, gegayaan kata. Karena kata pastor itu beda itu. Pastor itu tidak menikah, pendeta mau menikah katanya. Oh, saya bilang, oh beda ya, beda. Jangan begitu. Oke. Nah, di situ saya dapat pemahaman gini, Romo. Selalu diperkatakan tentang hanya dengan iman. Padahal di Alkitab kan iman tanpa perbuatan adalah nol. Jadi di situ hati saya itu bergejolak. Ini benar nggak sih pendetanya? Karena dia kan sekolah kan di Amerika ya Romo, ya so Inggris lah ya aku tahu, pandai bahasa Inggris kan. Jadi circle-nya orang kaya semua di situ guys. Jadi banyak banyak amplop mengalir. Karena memang gerejanya dikit-dikit renov, karena memang keuangannya langsung full masuk kantong, nggak terdaftar di PGI, jadi keuangannya masuk. Cuma kadang ada klarifikasi kayak, yaudah kita ini diskusi tentang keuangan persembahan kayak gitu-gitu. Tapi aku pikir kalau sebuah yayasan atau sebuah komunitas tidak terdaftar di suatu hal yang diwajibkan oleh pemerintah, itu tidak baik, benar kan? Nah, di situ saya bergejolak gini. Dia selalu membahas tentang solas. Ada 5 sola kan Romo ya. Sola menurut Calvin kan. Dia selalu yang dibahas itu saya muak. Minggu demi minggu selalu 5 sola yang dari Calvin kan Romo ya. Yohanes Calvin. Sola Scriptura hanya dengan kitab suci. Sola Gratia. Tiga sola. Sebenarnya 3 ya. sola. Hanya Calvin merangkumkan semua kembali jadi 5 sola. Iya. Ya, sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, sola Christus, sola Deo Gloria. Ini aja yang diubek-ubek. Nanti judulnya satu itu beda lagi ada lagi penjelasannya dengan dikemas dengan beda-beda kalimat. Nah, saya ini kan bukan bodoh ya. Terus nanti Lutheran, Martin Luther, pokoknya itu lagi yang seperti yang dipuja-puja. Jadi saya merasa kok nggak fokusnya ke Tuhan Yesus ya kan? Kalau ke gereja kan fokusnya kan ke Tuhan ya. Firman tidak lagi diomongin. Iya, hanya tidak sola lagi diomong. Itu lagi. Jadi saya terus dia melarang beberapa lagu puji-pujian itu ada beberapa. Jadi kayak dia selalu ngomong gini, kita ini semua berdosa. Jadi ini iman tanpa perbuatan adalah nol kan Romo ya. Dia selalu ngomong hanya dengan iman. Jadi hatiku ini, saya ini bukan seorang yang agamis ya guys. Kita langsung masuk ayatnya sedikit supaya kita analisa. IBC atau Ratu Yakobus 2 ayat ke-13. Yakobus 2:13. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oke, jadi manusia dibenarkan oleh apa? Dibaca kembali. Jadi kamu lihat
bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Berarti kita dibenarkan bukan hanya oleh iman, tetapi iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Oke, lanjut. Silakan Siska. Oh iya saya. Nah, di situ kan saya ya bergejolaknya itu Romo selalu karena memang ruangan gerejanya juga gelap jadi kayak panggung untuk konser kan. Suami saya waktu itu ajak ke situ, dia ngomong, saya nggak bisa ikut kamu. Ini saya sudah berdosa karena memang guys, kalian kalau ada Katolik jangan coba-coba kamu ikut-ikutan ibadah di gereja di mall atau di gereja yang lagi happening, banyak konsernya lah, banyak inilah, kamu berdosa loh. Karena kita itu berbeda dengan mereka ya. Agama Katolik sendiri, Protestan sendiri. Jadi jangan kamu coba-coba pagi Katolik, sore ke mereka gitu loh. Itu kamu berdosa karena saya udah pernah tanyakan juga ke Romo. Jangan melebar dulu tentang ibadah. Ya, itu kan tentang Allah, biarkan, santai aja. Nah, saya ini mau Paman Lang, sabar, Paman Lang itu Paman Lang. Ya. Nah, habis itu singkat cerita saya bergejolak di situ karena juga gini Romo, saya melihat ada teman saya itu dia seorang pelayanan di gereja itu, orang Chinese kan, dekat dengan saya, tiba-tiba dia udah punya anak, tiba-tiba dia bercerai dengan suaminya, dengan istrinya. Nah, gak lama 1 tahun atau 3 tahun kemudian dia diberkati di pernikahan di gerejaku itu dulu. Saya kaget, wow, bisa nikah lagi ya, gampang ya. Pendeta ini yang menikahkan, karena backgroundnya kan dia kuliah itu 1 tahun teologi ya. Langsung jadi buka gereja pribadi yang tidak terdaftar di PGI, tapi pengikutnya Romo nggak main-main, pengusaha. Aku yakin mereka pintar loh guys, bahkan lebih pintar, lebih cerdas dari saya. Tapi saya gini, suamiku kalau lewat situ dia geleng-geleng, wah banyak orang sesat ini, gimana ya Tuhan, tolong mereka, kembalikan mereka ke Katolik, kayak gitu-gitu terus. Kalau kami lewat dari gereja saya, terus aku ketawa gitu kan. Nah, nah, yang bikin saya kenapa juga yang ini yang keempat ya, kenapa saya tertarik ke Katolik, gini, Tuhan ini benar-benar nangkap saya. Kenapa saya bilang nangkap? Ketika di umur 28 tahun, saya ini belum ada orang yang saya suka, belum berkenal dengan laki-laki, tetapi saya selalu ditawarkan dengan beberapa laki-laki yang agama Katolik sampai 3 kali. Saya benci, aku nggak mau dikenalin lagi. Coba dulu, baik kok anaknya, rajin ke gereja, begini, begono. Tapi Katolik ya, iya. Aku nyarinya yang Protestan. Begitu. Saya sampai pernah diajak. Saya dengar sambil masak, santai aja. Iya. Biarkanlah dia mengeluarkan semua yang selama ini tersimpan. Oke, lanjut. Iya, karena memang judul saya tadi mau sharing ini sambil apa alasan saya, udah empat ini alasan saya yang menguatkan saya masuk ke Katolik. Terus saya ini dibawa ke Gua Maria, terus dia ngomong ke saya yang dulu, cowok itu. Padahal saya ini seorang guru dulu Romo, tapi dia udah dosen. Tapi saya nggak bodoh sih, untungnya dapat yang lebih baik ya. Merasa waktu itu saya bodoh karena saya menjadi Protestan yang sangat cinta Tuhan ya. Jadi saya anti banget dulu dibawa ke Bunda Maria. Tetapi di situ saya berdoa, tapi di balik itu saya berdoa, saya duduk. Tapi saya nggak suka dengan patung itu. Saya berdoa cuma bilang ini, Tuhan Yesus, aku nggak tahu gimana jalan hidupku nantinya. Ampuni aku kalau memang aku sangat membenci patungmu ini, karena saya memang tidak mau menuhankan patung. Saya mau ya kamu Tuhan yang benar-benar hadir di hatiku dan di pikiranku. Berikanlah aku jodoh yang benar-benar membawa saya dekat kepada Tuhan. Lah, kayak ini aja aku kayak orang sangat-sangat beriman. Cuma nyeletuk gitu Romo. Tetapi itu berulang kali saya
perkatakan. Tapi guys, percayalah, saya nggak butuh doa yang panjang-panjang, cuma itu berulang kali, tapi bener-bener Tuhan itu kasih loh. Ya itu suami saya yang sekarang, yang itu saya nggak diizinkan tuh, nggak jadi. Akhirnya dikenalin lagi dong sama cowok yang kerjanya wow, dia Katolik lagi. Nah saya pusing, aduh kok Katolik terus sih, nggak ada yang Protestan ya, kayak gitu. Akhirnya jalan, tapi aku ngerasa nggak cocok. Sampai ketiga kalinya saya dikenalin dengan suami. Tetapi yang bikin saya luluh adalah ketika saya menolak berkali-kali suami, tapi dia malah datang ke Sidikalang dari Surabaya. Waktu mama meninggal, dia datang ke Sidikalang untuk menemui dan dia bilang, kamu kalau memang tetap di Protestan nggak apa-apa, saya tetap di Katolik, tapi kita menikah secara Katolik, kamu mau nggak gitu? Oke, gitu. Kita menikah di Redemptor Mundi Surabaya. Setelah menikah, saya akhirnya mau belajar Katolik setelah 3 tahun pernikahan. Kenapa? Waktu itu saya benar-benar diduakan juga sama suami. Dia bilang gini, kamu tahu nggak Santo Santa katanya? Saya nggak pernah dengar itu di Protestan. Siapa itu? Oh, ada Santo Santa yang siapa itu ya Romo? Dia sampai dibakar itu untuk meninggalkan Yesus ya. Siapa namanya ya? Ditantang untuk apa singa ya? Apa lawannya singa? Siapa ya? Saya lupa namanya. Santo siapa gitu? Lupa ceritanya. Intinya dia singa. Bukan kalau Santo atau Santa? Santo, laki-laki. Berarti Ignatius dari Antioquia juga sama. Lupa saya itu. Nah, itu dia ceritakan hidupnya. Dia ini anak orang kaya Romo, tapi dia menyerahkan seluruh hartanya untuk dia bagikan ke orang-orang nggak punya. Siapa itu Romo? Kalau bukan itu berarti Fransiskus. Fransiskus. Nah, Fransiskus. Nah, Fransiskus dari Asis dengan Santa Clara. Dari Asisi ya Romo ya. Nah, dia ceritakan hidupnya. Saya gini, loh, kok ada ini ya orang ini dianggap orang suci kalau di Katolik. Wow, aku masih ngeledek orang suci, bukannya Tuhan Yesus aja yang orang suci. Ya, dia menekuni berusaha menjadi orang suci karena kehidupan Yesus itu dia teladani. Begitu loh maksud saya gitu. Oh, dia ceritakan saya sambung sedikit kalau orang suci. Ya. Bantu dulu Ibrani 12:14 Ratu. Orang suci itu apa? Ibrani 12:14. Oke. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti kita ada peluang untuk jadi kudus. Oke. Oke, lanjut. Nah, waktu itu suami saya ada Santo Santa juga, yang lain juga dia ceritakan. Tapi di situ saya sumpek Romo masih ini ya. Aduh, gimana sih kok malah cerita-cerita itu? Aku nggak mau. Nanti kalau kita punya anak, aku mau anaknya tetap Protestan, tetap di GBI. Sekolah minggunya. Aku nggak mau. Kalau nggak kamu tak tinggal, saya bilang gitu Romo. Jangan gitulah. Tapi dia selalu mendoakan saya Romo. Ternyata makanya saya ini bisa tergiur untuk belajar katekumen ya. Bukan ujuk-ujuk saya bisa masuk Katolik, bukan. Sangat ya itu banyak alasan kan guys. Nah makanya aku bilang benar-benar Tuhan ini membawa saya. Jadi di situ teman saya dari gereja yang dulu nikah dengan Katolik, sehingga dia juga tergiur gereja Katolik. Dia ngajak saya Romo, ayo yuk kita sekolah Katolik bareng yuk, katanya gitu. Wah ada temennya, coba nggak ya? Nah saya coba lah di gereja Redemptor Mundi. Nah waktu itu pengajarnya ini saya ngerasa dia belum menguasai semua ya. Jadi saya banyak tanya Romo bisa cek lah, kenal nggak gitu misalnya sama pengajar yang di Santo Yakobus.
Citraland atas nama Siska Manalu. Oh itu murid paling aktif, paling banyak tanya. Yang harusnya jam 9 pulang jadi jam 10 gitu kan. Jadi karena memang saya tanya terus. Yang lain, aduh saya besok kerja kayak gitu-gitu. Cuma saya penasaran terus ya tanya kan. Karena memang aku pikir ini tentang iman. Nggak mau saya masuk Katolik ternyata bukan ini kebenaran yang sesungguhnya gitu loh guys. Makanya saya benar-benar tanya terus apa yang saya bingungkan. Nah, saya dan teman saya akhirnya karena pengajarnya di Redemptor ini kurang, karena dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya pindah ke gereja Santo Yakobus. Padahal saya parokinya di Redemptor. Saya 1 jam loh Romo. Kalau macet itu bisa 1 jam. Saya jauh, saya soalnya di Citraland, lumayan ke situ jauh. Nah, Ciputra, Surabaya. Mall Ciputra, dekat Mall Ciputra. Ya, itu karena Tapi gede, aku lihat jualannya gede, betul. Ya. Nah, habis itu saya di situ sangat bukan ini ya, bukan memuji diri, sangat disukai guru-gurunya karena saya banyak tanya. Yang lain kan diam karena memang saya lihat dia masuk Katolik nggak benar-benar, bukan menghakimi ya. Karena tuntutan pasangannya harus menikah secara Katolik kayak gitu loh. Kalau dia lihat saya ini, jadi dia memberikan alasan. Terus aku bilang, jangan gitu, jangan karena tuntutan pasanganmu Katolik sehingga kamu harus masuk Katolik. Bukan dari dalam hati dan pikiranmu. Aku cerita, aku share kehidupanku. Jadi cerita seseorang itu bisa memberkati kita guys. Jadi membuat kita semangat gitu loh untuk belajar. Nah, habis dari situ saya dibaptis lah di umur saya 33 tahun di 2023. Di 2023 suami saya sukacita banget sampai video foto karena benar-benar dia happy. Terus saya umumkan di IG saya bahwa saya sudah pindah agama. Ya, nggak banyak yang memberi semangat, yang memberi selamat hanya orang-orang Katolik. Tapi saya nggak peduli karena memang teman-teman saya kan rata-rata Protestan ya, gitu Romo. Nah, setelah saya baptis ini bener Tuhan itu kayak ngasih saya hadiah Romo. 2 tahun kemudian di 2025 tahun lalu Desember lalu saya bisa ke Lourdes Romo. Saya ada rezeki, saya ke Lourdes. Wah, Santa Bernadette di sana kan Romo ya asalnya kan. Saya bisa lihat itu gerejanya indah banget. Sekalipun saya waktu itu dari Paris, kota Paris ke Lourdes itu kayak keluar kota lagi guys. Jadi kayak Surabaya ke Malang gitu. Jauh. Tapi di situ saya senang sekali karena Tuhan itu bener-bener hadir ya di dalam hidupku. Saya kayak dapat hadiah ya. Walaupun pakai uang sendiri, tapi kan berkat rezeki itu kan tetap dari Tuhan ya guys. Nah, saya ke sana, jadi kita ibadah di situ. Saya melihat orang dari berbagai negara hadir misa di situ. Ada misa penyembuhan juga. Saya bawa air suci, bawa sebanyak-banyaknya dari sana. Sekalipun dari Paris ke Lourdes itu saya ketinggalan kereta karena saya molor Romo. Karena di situ winter dingin, saya nggak mut-mutan untuk bangun gitu Romo. Jadi ditinggal, tapi tetap saya beli lagi. Udahlah Tuhan pasti ganti tiket kereta api saya dan suami gitu. Nah, udah gitu kita langsung lanjut lagi ke Italia. Kita jadinya kayak wisata rohani Romo. Karena saya memang waktu nggak pakai tour, jadi kita memang fokus mau berasa ketemu saudara seperguruan, saudara seagama ya, karena kan rata-rata kiri kanan Katolik, indah-indah gerejanya, wow, sampai dari tahun sekian, wow, ini full memori saya full dengan foto-foto gereja, semua saya fotoin Romo karena semua indah. Nah, kita lanjut dari Italia itu yang 100 tahun atau 100 berapa tahun ya guys, yang di Domo Italia, gereja Domo di Italia itu terindah, termegah, pintunya gede. Wah, di situ saya ngeliati gereja ini,
Tuhan bisa melihat ini berdiri di sini bukan sebuah kebetulan, ini berkat Tuhan ini, karena nggak semua orang bisa ke sini, dan terutama ke Lourdes dan ke Vatikan, karena kita lanjut ke Roma, ke Vatikan. Sekalipun Romo di Vatikan itu, di dalam gereja itu aku tahu itu bukan bagian dari Katolik, karena memang mukanya juga beda. Tas saya hampir mau diambil di situ Romo, persis di apa ya, apa namanya, kalau di Protestan mimbar, kalau di Katolik apa istilahnya, lupa aku. Di depannya Ekaristi itu loh, saya di situ. Altar. Apa? Altar. Tabernakel. Di situ tas saya udah mau diambil, ada cewek, tas saya dan suami saya sampai geleng-geleng. Tapi di situ kayak ada hati ngomong, teriakin aja, itu pencuri, berani banget di gereja Tuhan mencuri. Dasar. Jadi kayak saya mau menghakimi, tapi di situ jangan, kamu kesini ini udah hadiah dari Tuhan, tapi kok malah kamu teriaki seakan-akan kamu nggak punya dosa lain sehingga kamu menghakimi dia. Mungkin saja dia nggak punya uang, ya sudahlah, akhirnya dia nggak ngambil tasmu dan paspormu, kayak gitu loh Romo saya. Jadi itu perjalanan ini Tapi kamu motong jawab dia dengan. oh, saya udah, namanya orang Batak ya Romo, aduh udah mau saya maki-maki. Tapi di situ suami tuh, kamu jangan malah teriak lo ya, ini rumah Tuhan lo, ajak ngawur kamu, katanya gitu. Iya, saya lihat banyak orang datang, terus suami juga ajak saya ke makam Paus Fransiskus, semua orang ngantri-ngantri. Pokoknya gereja di sana banyak, saya ketemu orang NTT, tapi dia ini Romo, biarawati. Mereka kaget, wih, bisa nyasar ke sini orang Indonesia, kok bisa? Banyak biarawati. Ada dua orang Romo. Mereka senang sekali. Wah, dari Indonesia, berapa lama di sini gitu? Nggak lama-lama, di sini sangat mahal, suster, saya bilang. Katanya tidur di sana, di gereja saja ada kamu. Dia mah di biara ya Romo namanya. Dia apa sih ya? Di kesusteran ya namanya. Tapi saya bilang, itu kalau bisa di situ, suster katanya harus beberapa bulan daftar untuk bisa di situ. Iya sih, karena tamu-tamu dari berbagai negara banyak yang nginep, nggak bisa ujuk-ujuk masuk gitu. Nah, saya mau daftar ikut masuk Paus Leo, karena di situ waktu itu ada apa ya namanya, istilah katanya itu Mau daftar jadi suster. Audiens. audiens ya. Tapi di situ tuh email kita itu nggak di ini Romo, nggak dikasih undangan karena kuotanya sudah penuh. Terus waduh, nggak bisa ketemu Paus Leo. Ya udahlah, mungkin rezekinya sampai sini, nggak apa-apa lah. Karena juga saya terhindar dari copet apa di Eropa ini, udah puji Tuhan kayak gitu kan saya Romo. Karena bener-bener didukkan di sana nggak nyaman karena kita berdua aja Romo di sana. Ya itulah. Jadi makanya saya seneng banget Pak. Udah ke Lourdes, udah ke Vatikan, udah melihat gereja itu, wah megah guys. Semoga semuanya orang di sini yang 806 orang, apapun agamamu, semoga kalian bisa ke sana. Termasuk Romo juga. Indah banget. Itulah perjalananku, dan aku minta doanya. Saat ini aku kan masih belajar ya. Karena jujur saya bukan orang suci, saya masih pendosa. Makanya saya butuh kan doanya. Dan Manolo, kenapa kau ke sini? Manalo. Kenapa kau sampai nyasar di sini? Oh, Romo di sana. Tahu gitu Tidak, numpang. nyasar di room ini, kenapa? Oh, nyasar di sini karena saya itu akun saya ini kan akun kedua ya. Romo saya akun saya pertama itu saya selalu mengupload foto-foto saya di gereja Katolik yang sangat mengagumi gereja Katolik itu. Jadi selalu FYP, terus saya tuh selalu mengucap syukur Tuhan, terima kasih bisa sampai di sini. Karena sampai saat ini kalaupun saya disuruh 100 kali ke sana ya saya mau ya. Karena sangat mengagumi keindahannya dan benar-benar beda ya vibes-nya kayak gitu loh Romo. Dan juga kan saya belajar juga itu kan gereja yang benar-benar dititipkan Tuhan ke Petrus ya Romo ya,
Karena kita kan apa namanya? Kita kan nggak seperti saya yang dulu Protestan ada 60.000 denominasi. Jadi saya nggak tahu Tuhan itu menitipkan ke denominasi yang mana di Protestan. Kalau di Katolik kan benar-benar ke Petrus kan Romo ya, batu karang gereja, begitu ya Romo ya. Nah itu yang juga alasan saya keluar dari Protestan, karena memang Tuhan itu kan menitipkan kan menitip ya Romo ya, kan Katolik itu Petrus itu diakui sebagai Paus yang pertama, pemegang kunci kerajaan surga. Benar ya Romo ya? Jadi kalau ada 60.000 denominasi, yang mana yang paling benar di antara 60.000 itu? Itu pertanyaan suami saya dulu. Itu. Jadi saya nggak bisa jawab. Karena semua mengaku benar. Karena di gereja kayak kami yang dulu juga kan ejek-ejekan masalah perpuluhan, masalah apa namanya khotbah-khotbah kayak gitu. Karena kan dulu saya ngejarnya pendeta ini. Saya pilih pendeta ini karena saya lebih suka khotbahnya. Jadi saya lebih mengejar dia, bukan sosok Yesusnya yang saya mau. Nah, saya kan pernah tanya ke suami, kenapa gereja di Katolik romonya tuh nggak sepintar, berapi-api, melonjak-lonjak di atas mimbar saat khotbah. Saya bilang ke gitu ke suami saya. Kurang lebih suami saya jawab gini, mohon maaf kalau salah ya Romo, karena Romo itu tidak mau jadi fokus nomor 1 di saat dia khotbah. Maunya fokus nomor 1 itu Yesus, firman Tuhan. Tapi sebenarnya yang paling utama, yang paling penting itu adalah Ekaristi. Kamu tahu tubuh dan darah Yesus yang kamu terima itu, hosti itu yang paling terutama, karena itu konsekrasi ya namanya Romo ya, menjadi tubuh dan darah Yesus, benar-benar tubuh dan darah Yesus. Yang kamu makan itu loh, tubuh dan darah Yesus. Kamu kan lihatnya kan roti kan katanya. Tapi itu kenapa nggak terima anggur? Itu kan darah Yesus, ku bilang. Di daging itu sudah ada darah yang juga kamu makan. Karena kalau di gereja Redemptor itu jemaatnya ribuan. Kalau semua dibagi anggur tumpah, itu darah Yesus nggak boleh tumpah, jatuh ke tanah. Itu Romo ambil dimakan, nggak boleh sedikit pun tersisa karena nanti berdosa. Jadi banyak kekhawatiran kalau anggur dibagi satu-satu. Tapi kalau gereja kecil tidak apa-apa, dan jemaat ya Romo ya, jemaat ya Romo ya. Kalau di Protestan jemaat. Nah, itu kalau dibagi sedikit orang itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ribuan itu nanti ibadahnya selesai, misalnya selesainya lama dan dikhawatirkan jatuh, nggak boleh. Cukuplah dengan roti itu, karena di roti itu udah ada darah Yesus gitu. Oh iya, gitu Romo. Makanya saya kalau terima hosti saya selalu kamu bersikap sedang melihat Tuhan Yesus di depan, karena memang Tuhan itu saya belajar di katekumen itu selalu ditekankan saat kita menerima komuni itu komudi diangkat, Tuhan itu hadir beserta para malaikat ya Romo ya di situ. Jadi kamu sikapnya itu sedang menyembah, sikapmu menyembah dan menerima komuni itu. Kamu harus imani, jangan kamu toleh kiri, toleh kanan, jangan tutup mata, lihat itu pastor. Saya sampai gitu. Jadi kalau saya toleh langsung tangan suami saya, ayo, itu Tuhan Yesus, kamu hormati. Apa kamu kok nggak hormat? Coba presiden di situ, kamu sungkem-sungkem gitu. Suami saya, saya bilang, kamu yang hormat ya. Jadi saya belajar ya guys, belajar gitu. Begitu. Iya, Romo. Jadi karena ada Romo berani saya potong kan gitu. Kalau ada Romo saya dimarahi. Jadi kebetulan gitu. Keamanan ketika abang Anda itu menikah dengan pendeta lalu bercerai, saya perselingkuhan. Perselingkuhan.
Nah, pendetanya ini menikah lagi kan dengan lelaki lain. Nah, Hei, itu Agang, buat apa harus menikah di sini nih? Orang kesaksian hidup kotanya mau menikah nih anak satu nih. Ya, Bu, silakan. terakhir itu saya dengar itu Romo dipindah tugaskan tapi tetap dipakai. Jadi pareses ya namanya guys. Kalau petinggi seperti paus kan mereka punya paresesnya kan. Nah itu pareses ya namanya guys. Itulah itu. Nah Saya tahu mereka Farises nih, Mbak. Parises ya. Tanya Farises saya tahunya. Parises ya itu Parises. Bukan Itu orang Farisi, bukan? Saya tidak tahu bukan. istilah. Bukan, jadi istilahnya kardinal mereka Romo, kardinal. Mereka ada kardinalnya kan. Memindah tugaskan dia di Siantar lain, di Siantar lain. Nah, kalau dia menikah lagi kurang tahu. Gitu. Begitu. Jadi maaf, saya pikir saya dengar salah. Saya pikir orang Farisi. Oke, maaf. Ya. Wah, ya itu Romo. Ya, Elang, silakan Elang. Masih mau tanya lagi? Mungkin begini ya, kalau Om Elang mau daftar. Tapi suara Daftar dari salah, kami. Elang. Begini Gimana Kak kasusnya? Manalu. Kak Manalu, dalam peraturan HKBP Iya. itu kalau pasangan yang bersalah itu berzina, Mm-mm. itu artinya ada boleh menikah lagi. Coba saya kasih data di sini ya. Ini RPP HKBP. Mm-mm. Di sini dikatakan seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya tidak diperkenankan untuk kawin jika istrinya yang sebelumnya belum menikah. Nah, pemberkatan perkawinan ya dapat diberikan kepada suaminya, ke laki-laki itu ya, jika dia bebas dari kesalahan pada perceraian sebelumnya. Artinya bagi yang tidak bersalah itu diizinkan menikah lagi. Itu suami Anda kan tidak bersalah kan? Abang saya Abangnya Anda itu kan tidak selingkuh kan? Makanya tidak. dia menikah lagi kan? Diizinkan menikah Iya. lagi kan? Iya. Nah, oke. Pendeta tadi, istrinya abang Anda itu belum tahu kapan menikah. Iya, Tidak tahu. Nggak tahu. Udah menikah atau belum? Oke, baik. Saya nggak ada kabar lagi. Oke. Dia nggak ada kabar. Nah, yang jelasnya pendeta itu kan selingkuh kan, kedapatan kan? Iya, iya. Oke, di sini dikatakan, nah, oke, dikatakan jika pelaksanaan siasat gereja terhadapnya sudah selesai dilalui, artinya di sini kesalahan itu ada pihak kepada wanita tadi, makanya abang Anda diizinkan menikah lagi di HKBP ya? Nggak di HKBP lagi. Nggak dia izinkan karena Kapolresnya Katolik. Tidak Bukan. mau. Bukan. Awalnya. Yang untuk menikah lagi itu yang kedua kalinya abang Anda itu di HKBP atau di gereja lain? Di gereja lain lagi. Beda lagi. Baik. Kayak di Baik, karismatik gereja lain. itu. Oke, karismatik. Oke, baik. Nah, di gereja Protestan itu kalau ada perceraian itu boleh menikah lagi. Rata-rata gereja Protestan itu peraturannya seperti itu. Karismatik, Pentakosta, Advent, HKBP itu semua ada datanya. Kalau sudah bercerai di pengadilan itu bebas menikah lagi. Wow. Ini datanya, Enak ini dong. yang saya bacakan ini. Nah, kalau di Katolik itu tidak bisa. Bercerai di pengadilan itu tidak diakui oleh gereja. Iya. Itu bedanya Katolik dengan Protestan. Iya. Oke, kita tutup dengan masalah pernikahan. Jadi, kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Indonesia tidak bisa menceraikan perkawinan Katolik. Baru. Kenapa? Karena hukum internasional menjaga kitab kanonik Gereja Katolik. Hukum kanonik adalah hukum Gereja Katolik. Karena itu yang terjadi ketika Pak Sutri Katolik dalam konteks percerai, mereka pergi ke pengadilan negeri, di sana hanya akan dibicarakan hak asuh anak atau pembagian warisan. Karena pengadilan negeri tidak bisa membatalkan perkawinan Katolik. Pengadilan negeri hanya bisa mensahkan keputusan hakim gereja atau tribunal eklesiastik terhadap perkawinan itu. Dan tidak ada kenal kata menceraikan.
hanya menganulasi, dan itu harus proses panjang, penelitian dan lain sebagainya. Hanya karena di sini bukan kita omong tentang perkawinan engkau Katolik, jadi itu perkawinannya abangmu itu bagian dari perjalanan dia sebagai Protestan. Oke. Yang saya lebih penting di sini adalah perjalananmu sebagai Katolik. Bisa mengerti? Iya. Ya. Yuk. Ya Lang, kalau dia urusan dia ya urusan dia punya abang. Oke, saya maksudnya sekarang kita urus yang ini nih. Dia berikan kesaksian hidup bagaimana dia menjalani kekatolikan di dalam perjalanan hidup mereka sebagai suami yang punya ketabahan dan lain sebagainya. Karena dia melihat dari peraturan Protestan itu gak benar, Romo, makanya dipindah Katolik, Romo. Dasarnya itu, Romo. Iya, dasarnya itu. Ya, Dasarnya alasan itu. bukan di pernikahan, alasan karena dia sendiri yang menjadi Katolik. Oke. Iya. Alasan dia jadi Katolik bukan karena dia bapak menikah atau tidak lagi, dia punya saudara menikah, tidak, itu urusan dia. Urusan mereka. Yang lebih penting kenapa dia jadi Katolik dalam keputusannya sendiri. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Makasih ya, Ada Rom. lagi, sis? Ya, ini karena apa? Karena tadi saudari kita ingin menceritakan sesuatu untuk menguatkan Miguel. Motivasi dia naik sini untuk menguatkan Miguel. Ini yang sejarah hidupnya membantu, mungkin bisa membantu Miguel di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Iya, betul. Ini yang kita maksudkan tadi, oke? Iya, saya mau kasih semangat buat Miguel. Maksud saya gini, di sini kan kamu Rum ini bukan suatu kebetulan kamu masuk di sini nih. Pasti kamu udah pengen belajar. Jadi maksudku jangan berhenti di sini aja. Kamu harus juga upgrade. Artinya kamu ikut katekumen. Saya lulus itu malah ditambahi 1 bulan. Harusnya 1,5 tahun kan lulus. Jadi diperlama karena saya banyak tanya. Senang gurunya banyak tanya, malah tambah banyak kurikulumnya gitu. Jadi kamu nanti tak kasih saran. Kamu banyak tanya, apapun itu tanya. Sesederhana apapun itu tanya. Mereka malah tambah senang, tambah tambah lama malah tambah senang gurunya. Jadi juga kita ada 8 kuis, Romo, setiap kali dijelaskan ini udah kayak kuliah pakai LCD ya. Nanti 15 menit jawab. Kita menjawab teks kuis di dalam HP sendiri-sendiri. Dari 8 itu nanti kamu dapat nilai berapa. Jadi kamu dinilai dari situ. Kamu paham nggak tentang agama Katolik atau enggak? Jadi kamu bener-bener layak lulus atau enggak gitu loh. Jadi jangan malah kamu nggak dengerin apa yang dijelaskan. Karena ada penilaian dan jangan absen. 15 menit coret, kamu ganti minggu depan. Makin lama, makin sering absen, makin lama kamu lulus sekolahnya begitu, Miguel. Karena memang Katolik ini nggak butuh pengikut. Kalau kamu hanya untuk main-main, ya udah aku pindah Katolik. Ya udah aku pindah, tapi nggak ada dasarnya apa gitu. Nah itu menurut saya sangat menantang ya, karena beda daripada yang lain.